Kapan mulai bayar zakat fitrah? Menurut Abu Hanifah boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat, silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat betul panitianya? Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau balik kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu lucu. Mau dekat-dekat genting, panitia sudah sibuk, kapan lagi membayarnya, kapan lagi membaginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami balik kampung. Bagaimana hukumnya bila kita ingin merehab masjid? Bagus. Apakah amal jariah yang membangun masjid pertama akan hilang? Ketika Masjid Nabawi tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering dicetak 4, direnovasi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman merenovasi pertama Masjid Nabawi. Lalu sahabat komplain, bagaimana dengan yang nyumbang tiangnya? Berarti putuslah pahalanya Utsman. Utsman langsung membacakan hadis yang dia pernah dengar dari Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka Allah sudah bangunkan untuk dia satu tempat dalam surga. Mana tahu nanti Masjid Al-Muhajirin masyarakatnya melimpah ruah, rumah ripah loh jenawi, tokat dan batu jadi tanaman, melimpah ruah rezeki. Maka nanti masjid ini kita buat menjadi Islamic Center 2 tingkat insyaallah. Amin. Ada pondok tahfiz Qur'annya, ada tempat praktek dokternya, ada tempat kumpul anak mudanya. Apakah hilang pahala orang yang nyumbang dinding keramik? Tidak. Maka tetap mengalir. Kalaupun mau dijual atapnya, maka dijual, duitnya tetap balik lagi ke masjid. Kalaupun dindingnya mau dihancurkan, dindingnya menjadi pondasi masjid atau ke masjid lain. Tidak dibuang, tidak digunakan untuk sia-sia, karena dia adalah wakaf. Wakaf itu la yuba'u, tak boleh dijual. Wa la yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wa la yurasu, tak boleh diwariskan. Tapi wakaf kembali kepada wakaf. Makanya yang kemarin sudah nyumbang keramik, nggak perlu ditulis di situ keramik saya. Lalu ketika nanti ada direnovasi, nyari mana keramik saya, mana. Mudah-mudahan yang bangun masjid ini ikhlas, sudah dibangunkan tempatnya di surga. Oh, jadi Ustadz, kalau saya sedekah keramik di akhirat saya nanti dapat keramik. Ya, kalau saya kemarin buat atap di akhirat dapat atap. Ya. Tiba-tiba satu bapak nangis. Kamu kenapa nangis? Saya kemarin cuma ngasih WC Pak Ustaz. Masa di akhirat cuma dapat WC? Mikirnya jangan logika dunia. A'datul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka yang kemarin sedekah WC kamar mandi akan diberikan balasan tak pernah terlintas di hati manusia. Amin.
Kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, sudah, spasi kredit, 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 enter. Udah terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, somadmorocco.blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini udah berapa tahun udah? 9 tahun. Kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini, bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang. Apabila anak perempuan telah lahir, bolehkah kita kurban atas nama anak perempuan tersebut, sedangkan anak tersebut belum diakikahkan? Mana yang lebih dulu, kurban atau akikah? Tengok hari keberapa. Kebetulan anaknya lahir semalam. Semalam anaknya lahir, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka hari Ahad nanti langsung akikah, karena akikah yang lebih dulu. Ambil duit 2,5 juta, belikan kambing, akikah. Nah, kebetulan anaknya lahir tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10, akikah apa kurban? Kurban tanggal 10 otomatis dapat akikah. Bagi yang hamil, coba setting lahir tanggal 3. Nanti pas tanggal 10 langsung kurban. Maka langsung kurban, automatically langsung dapat akikah. Nah, sekarang masih hamil Pak Ustadz. Terus anaknya lahir pas malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akikah apa kurban? Kurban. Karena akikah belum masuk, kurban dulu. Tapi nanti setelah 7 hari ada duit, baru akikah. Bapak Ibu sekarang umur berapa? 30. Sudah akikah? Belum. Mana yang duluan? Kurban. Karena akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, bukan tanggung jawab kita. Kita kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita. Ada duit, kurban. Tapi nanti setelah kurban ada duit 2,5 juta, beli kambing, akikahkan diri sendiri. Boleh. Baca buku saya 37 Masalah Populer, download dari Play Store, gratis. Boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Tapi kalau umur 30-40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Oh, 40 minta marhaban. Minta cukur rambut pula tuh. Apa hukum orang sudah meninggal punya utang di bank? Apakah harus dibayar ahli waris atau dianggap lunas? Sedap kali. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Tidak boleh membagi harta warisan sebelum dikeluarkan dua. Yusi biha, keluarkan wasiat. Aw dain, bayarkan hutang. Makanya jangan bangga kalau bapakmu punya harta warisan 1 miliar. Boleh jadi utangnya 1,5. Makanya kita baca, jangan beli ruko ini bermasalah, karena rupanya dibagi ahli waris tapi dituntut. Bayarkan dulu wasiatnya, keluarkan dulu hutangnya,
barulah ahli waris boleh membagi harta warisan. Habis harta warisan, utangnya masih ada. Siapakah yang membayar? Wajibkah ahli waris? Ahli waris tidak wajib membayar kalau harta si yang meninggal tak ada. Ahli waris tes. Ahli waris. Oh, yang ini mic-nya kecil, suara besar. Ini mic besar, suara kecil. Memang kita tak bisa menilai dari casing. Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang dari uang dia pribadi. Tapi kalau dia bayarkan maka baik dan terhitung sebagai sedekah. Wahai anak-anak muda, kalau bapak kalian punya hutang, jual semua asetnya, bayarkan. Setelah selesai, masih ada juga lagi, kau tidak wajib membayarkannya. Tapi kalau engkau bantu bayarkan, maka engkau sudah berbuat baik. Dan bapak-bapak, jangan kau mati meninggalkan hutang. Apa pendapat Ustadz tentang Ustadz yang berpoligami? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Berapa orang? Masna wa sulasa wa ruba'. Tak ada nyuruh bini satu. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau sanggup adil, maka dua. Undang-undang hukum kompilasi hukum Islam Indonesia tidak boleh berpoligami sebelum izin istri pertama. Istriku, izinkan abang nikah lagi. Ini suratnya, tolong kau tanda tangan. Di tanda tangan aku yang bertanda tangan, di bawah ini aku ikhlas suamiku nikah lagi. Dibawalah ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakim mensahkan, barulah Pak Kua bisa menikahkannya lagi. Nah, masalahnya apakah ada istri yang rela suaminya nikah lagi? Ada? Di mana? Di Pekanbaru. Ada seorang Ustadz Somad, tengok Ustadz itu pergi undangan, itu bini pertama, itu bini kedua. Loh, kok bisa dia nikah? Yang menikahkan bini kedua itu bini pertama. Kenapa bisa begitu? Karena bini pertama itu tak tahan, suami ini 300 tenaga kuda. Daripada suamiku berzina, kata dia, tak ikut nikah. Adakah Ustadz punya keinginan berpoligami? Niat ada belum sampai lagi. Tak ada, bercanda. Satu aja ditinggal-tinggal lagi. Bagaimana cara terbaik memberitahu orang yang salah cara sholatnya? Berjamaah di masjid tapi nggak mau merapatkan shaf, bahkan ada yang pisah dari shaf. Buat pengajian dari maghrib ke isya, pengajian pendek, jangan panjang-panjang, 45 menit. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan. Jangan lagi kaji umum tak tentu arah. Malam ini pengajian kita 45 menit dari maghrib ke isya tentang masalah sop. Sop ayam apa sop buntut Pak Ustaz? Sop solat. Bapak Ibu, ini garis sajadah, ini kiblat, semua tumit di tepi sajadah. Tumit. Yang lurus nih tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang-panjang ke muka, kalau pendek-pendek. Qadamun biqadamin, mankibun bimankibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Apakah mesti menempel? Tak disyaratkan menempel. Kalau kita tempel sekali kawan itu diam, kita tempel. Kalau kita tempel sekali diam bergeser, jangan tempel lagi. Artinya dia orangnya penggeli, tak tahan dia. Karena kita tempel asik mengurus kaki aja lah, Pak. Nah,
Imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Nah, jadi 45 menit selesai salat Isya. Habis salat Isya baru dibuka tanya jawab. Jadi tak usah panjang-panjang mengaji. Saya kalau buat pengajian di Pekanbaru, maghrib ke Isya, habis Isya tanya jawab, selesai. Terus dari mulai air wudu, habis itu tayamum, habis itu salat, rapatkan shaf, masalah sujud, masalah, tapi selesai, berkesinambungan. Ini penting. Ustaz, sampai batas mana tanggung jawab ayah ke anak? Pak Haji, ya Pak Ustaz, itu anak Pak Haji, iya. Kok dia nggak pakai jilbab, rok pendek sekarang? Bukan tanggung jawab saya Ustaz, tanggung jawab suaminya. Betul nggak omongan ini? Tidak. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Ibu punya anak gadis, dulu jilbabnya panjang, roknya panjang. Tiba-tiba nikah dengan laki-laki salah pilih. Setelah nikah dia datang pakai rok setengah tiang. Jilbabnya pasrah tapi tak rela. Kukunya hitam. Antingnya di hidung 3 biji. Kebetulan dapatnya laki anak fam. Dulu kalau ketemu diciumnya tangan ibu. Sekarang setelah nikah, mama sehat. Apakah ayahnya diam saja? Bapak wajib memanggil menantu bapak. Anak Fang, sini kau sebentar. Kenapa anak gadisku yang dulu baik kau jadikan begini? Kau mesti kembali kepada ajaran Islam. Panjang jilbabnya, panjang kainnya, hilangkan kutek karena air wudhu tak masuk. Panjang. Jadi tanggung jawab bapak sampai mati. Mana dalilnya Pak Ustaz? Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, masukkan ke pondok pesantren, ngaji sama kiai, wa zawwajahunna, nikahkan dengan suami yang soleh-soleh, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya anak rawat sampai mati dapat surga, janji Allah. Nah. Ustadz, apa hukumnya membawa anak balita ke dalam masjid saat sholat berjamaah? Ada sebagian pengurus masjid anti sama anak kecil. Kalau nengok anak kecil, pulang. Naik darah tinggi, kolesterol naik. Kalau di Masjid Al-Muhajirin masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, jerit-jerit, berarti 20 tahun lagi masih tetap ada sholat berjamaah. Takbir. Anak kecil dibagi 3, siji loro telu. Yang pertama namanya sobi, 4 tahun ke bawah. Yang kedua mumayyiz, kira-kira sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Mohon maaf anak ustadz, ini mumayyiz. Mumayyiz artinya kalau diginikan, diam ya nak, duduk ya nak, mumayyiz sudah bisa. Tapi kalau yang sobi tadi yang 4 tahun kita ginikan, diam ya nduk, kita pula diginikannya. Yang ketiga amrod. Amrod hampir akil balik, jenggot hampir tumbuh, halus-halus. Amrod pakai dal, bukan bot. Amrod kalau bot penyakit. Sobi, mumayyiz, amrod. Yang dibawa sholat ke masjid mumayyiz. Adapun yang usia 3 tahun tak bisa dibawa. Karena waktu sebelum sholat bisa kita kasih tahu, "Nduk, kene yo, nggih." Begitu kita takbir, Allahu Akbar, lari dia. Kebetulan bapak yang di situ ada bawa kacamata, diletakkannya di bawah. Setiap anak tuh lewat, bapak tuh, gitu. Akhirnya salam bapak itu cuma sekali aja. Assalamualaikum warahmatullah. Anak sampean niki ya.
Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Arab dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Saat itu mereka menuntut, kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Dia tak berdosa, si penerima ini yang zalim. Nah, ini model pertama. Model kedua yang haram itu, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS, honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP, dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka 3 tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Jadi nanti keluarnya mesti ingat. Kalau ingat baru ceritakan, kalau tak ingat jangan cerita. Apakah sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat qobliyah? Oh, dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Masuk masjid, tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan ada jam yang gitu kan? Tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, kata dia. Kita sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau dilaksanakan tidak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan sering-sering. Yang gara-gara ini lambat terus. Loh, selama ini ente cepat ke masjid, kok lambat? Kata Ustaz Somad, tunggu aja 2 menit mau komat. Mana tahu. Begitu sudah selesai qobliyah, masih tetap 2 menit, 2 menit. Rupanya jamnya rusak. Rumusnya, kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Dalil pengambilan di mana? Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Maka dia. Apa kelebihan Ikhwanul Muslimin sehingga Amerika Israel membenci Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin punya sistem politik, Ikhwanul Muslimin punya sistem tentara, Ikhwanul Muslimin punya sistem ekonomi. 3 yang paling ditakuti orang: politik, tentara, ekonomi. Hebat politik, tak ada tentara, digulingkan. Hebat tentara, tak hebat politik, dijegal orang. Hebat tentara, hebat politik, tapi tak hebat ekonomi. Maka akan didikte orang. Ketiga-tiga ini punya Ikhwanul Muslimin. Apa hubungan Ikhwanul Muslimin dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden Soekarno mengutus menteri menjumpai pendiri Ikhwanul Muslimin, Imam Syahid Hasan Al-Banna, langsung ke Kairo untuk mengucapkan terima kasih karena Hasan Al-Banna mewakili Ormas Ikhwanul Muslimin, partai Islam waktu itu. Status Ikhwanul Muslimin waktu itu adalah partai Islam, bekerja sama dengan rakyat Mesir untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, kemerdekaan Indonesia. Enter, dapat, download. Kalau sudah dapat, share.
bagikan ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket habis. Penjelasan tentang zina mata Pak Ustadz. Kata Wallahu ala bani Adam hazzahu minaz zina. Allah Ta'ala sudah menuliskan zina bagi anak Adam. Fazina unul aini an-nazar. Zina mata adalah memandang. Zina telinga adalah mendengar. Zina hati adalah mengingin-inginkan. Lalu kemaluan fasaddaqahul farju au yukazzibuhu. Kemaluan membenarkannya atau mendustakannya. Mata memandang, telinga mendengar, tangan menyentuh, hati berbisik, kemaluan mengikuti atau menolak. Ada yang matanya saja. Oleh sebab itu, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti satu pandangan ke pandang berikutnya. Maksudnya kalau terpandang sekali, dudukkan. Bukan terpandang sekali, jangan berkedip. Bagaimana kalau saya selalu takut akan kematian? Takut karena amal ibadah belum banyak, takut anak-anak putus sekolah atau terlantar. Manusiawi. Takut mati karena amal belum banyak, maka perbanyak amal. Takut nanti kalau mati anak belum belajar agama, maka bawa anak masukkan pesantren. Positif. Tapi kalau takut sampai stres depresi, itu berarti diganggu jin. Alladzi waswisu fi. Kalau sudah kena itu, obatnya adalah ruqyah. Ruqyah sendiri tak bisa Pak Ustaz, tak bisa. Kadang kita pun diganggu setan tak kuat, minta ruqyah sama orang yang kuat, datang ke ruqyah syariah. Ustaz-ustaz kita yang imannya kuat, yang zahir batinnya kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah diberikan Allah balasan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Mudah-mudahan yang ujian diberikan Allah kelulusan. Dan yang terpenting kita istiqamah, mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi